Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya solih-solihah? Alhamdulillah semuanya insyaallah baik-baik saja ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar geografi. Sebelumnya kita pernah belajar tentang kehidupan antara kota dan desa. Ya, perbedaan antara kehidupan di kota dan di desa gitu ya. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang arah mata angin dan implementasinya dalam peta atau globe. Nah, solih-solihah, pernah nggak antum suatu saat berada pada tempat baru, gitu, kemudian ketika masuk waktu sholat, nah antum tidak menemukan masjid, ya, atau musola, dan antum bingung di mana arah kiblat. Ya, misalkan antum sedang outing nih, outingnya kelas 4 kan, outingnya jauh nih, misalkan ke pulau atau ke gunung. Ya, kalau outing kita kan kalau semester pertama ke gunung, kalau semester kedua kan ke pulau ya. Nah, di gunung atau di pulau tidak ada musola, sementara kita sudah tahu ini sudah masuk waktu sholat nih, sudah masuk waktu sholat zuhur atau sholat asar. Nah, kita mau sholat sementara tidak ada musola. Kalau ada musola kan kita sudah tahu arah kiblatnya, ke sana arah kiblatnya. Nah, kalau tidak ada musola, kemudian kita mau sholat dan kita bingung arah kiblat kemana. Nah, tentu kita harus tahu posisi kiblat. Ya, bagaimana untuk mengetahui posisi kiblat? Nah, maka yang kita harus pastikan adalah kita harus mengetahui arah mata angin. Ya, arah mata angin, posisi utara, selatan, timur dan barat. Gitu ya. Nah, atau ketika kita berada di pegunungan, ketika kita camping gitu ya, pergi camping entah bersama sekolah atau yang lainnya, kemudian kita tersesat di pegunungan. Nah, dan kita hanya punya peta gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mencari jalan ya? Atau misal antum mungkin pergi ke tempat baru, kemudian antum mencari alamat sesuai dengan peta gitu ya. Misalkan antum jalan-jalan ke suatu tempat, misalkan entah itu ke Turki misalkan, dan berbekal peta dari travel antum ingin mengunjungi tempat-tempat yang ada di Turki. Nah dengan peta tersebut antum ingin mengunjungi tempat-tempat tadi. Nah, antum bisa mengetahui dengan cara tadi melihat peta dan arah mata anginnya. Nah, pertanyaan adalah apa itu arah mata angin? Gitu ya. Bagaimana arah mata angin itu bisa membantu kita dalam menentukan kiblat, arah kiblat, menentukan kemana kita harus pergi, ke kanan kah, ke kiri kah, lurus kah, atau berbalik ke belakang, gitu ya. Nah, arah mata angin, gitu ya, arah mata angin merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah, ya. Dia menentukan posisi arah. Umumnya digunakan dalam navigasi. Navigasi itu sama ya untuk menentukan arah. Biasanya pada kendaraan, entah itu pesawat, kapal laut, gitu ya. Itu memerlukan navigasi. Antum bayangkan misalkan pesawat di udara di atas, gitu ya. Dia mau pergi ke suatu tempat, padahal di sekelilingnya itu hanya awan. Yang pernah naik pesawat ya pasti tahu ya, ketika pesawat itu berada di atas awan, karena kalau di dalam awan itu pasti pesawatnya nggak goyang-goyang dan seperti kita goyang-goyang itu ya. Nah, kita berada di atas awan kan tidak terlihat daratannya. Kalaupun terlihat kan daratannya kecil sekali. Nah, kita ingin menuju ke bandara, pesawat ingin menuju ke bandara, maka pesawat harus tahu arahnya. Ya, arah navigasinya. Navigasi itu menentukan arah. Termasuk ketika kapal laut di tengah lautan, di mana arah sepanjang mata memandang itu nggak ada tanda-tanda pulau, gitu ya, hanya ada air saja. Nah, itu harus tahu kemana arahnya. Jangan-jangan kapal lautnya muter-muter aja itu di lautnya, gitu ya, nggak sampai-sampai. Jadi harus tahu arahnya. Nah, ditentukan dengan navigasi, mengetahui arah, gitu ya. Ya, jadi arah mata angin ini digunakan dalam navigasi untuk menentukan arah ya, tujuan gitu ya, kemudian posisi letak ya, kemudian kompas dan peta
ya. Nah, pada mata angin ini di kompas, navigasi maupun di peta ini menggunakan singkatan dalam bahasa Inggris ya, yang umumnya gitu ya. Kadang ada juga dalam bahasa Indonesia, tapi umumnya dalam bahasa Inggris. Nah, nanti Anda melihat di modul atau di gambar ini, ya di situ ada tulisan ada angka ya. Bukan angka, ada huruf N. N itu singkatan dari north atau utara, ya, 0 derajat. Ya, kemudian ada searah di jarum jam itu ada NE, ya, ada NE. NE itu singkatan northeast, ya, timur laut. Ya, posisi 45 derajat antara utara dan timur. Kemudian di sampingnya gitu ya, persis sudut 135 derajat itu ada, ya, dia 90 derajat itu ada east, ada timur. Ya, kemudian di bawah timur itu ada southeast atau tenggara gitu ya. Posisinya terletak antara timur dan selatan. Di bawahnya ada S atau South, ya, selatan. South Korea, Korea Selatan ya. Ya. Kemudian ke arah ininya lagi ada huruf W, singkatan dari West, barat gitu ya. Kemudian ada di antara S dan W itu ada SW, Southwest atau barat daya. Ya. Kemudian antara West, barat dengan North, utara itu ada NW atau Northwest, barat laut. Ya. Posisi antara barat dan utara. Ini adalah aturan baku internasional, ya, huruf-huruf yang melambangkan arah mata angin. N untuk north atau utara, S untuk south atau selatan, E untuk east atau timur, W untuk west atau barat, ya. Utara, selatan, ini timur, barat. Jangan terkecoh ya kanan kirinya ya, karena kamera itu mirroring gitu ya, antara aslinya dengan yang ditonton mirroring. Jadi posisi kanan Ustadz dan kiri Ustadz mungkin berbeda dengan posisi antum yang sedang menonton gitu ya. Antum lihat di gambarnya saja gitu ya. Nah, ini adalah arah mata angin yang baku, yang baku kemudian standar internasional. Nah, bagaimana cara menentukan arah mata anginnya gitu ya, atau tadi menentukan arah kiblatnya dengan arah mata angin ini, dengan kompas ini, dengan navigasi ini gitu ya, dengan kompas yang kita punya dan peta gitu ya. Ngapain sih ribet, sekarang kan sudah ada smartphone gitu ya, sudah bisa langsung pakai Google Maps gitu ya, Google Maps gitu ya, Google Earth dan sebagainya. Iya, sekarang ini dimudahkan dengan adanya GPS, Global Positioning System gitu ya. Artinya sistem pemposisian global atau mengetahui letak secara global oleh satelit gitu ya. Kita bisa tahu arah di mana kita berada atau posisi kita berada dan kemana kita mau pergi. Nah, tapi jika antum pergi ke suatu tempat, misalkan ke gunung atau misalkan ke tempat baru di pulau yang tidak ada sinyal, otomatis GPS-nya tidak berlaku, tidak berfungsi. Ya, GPS hanya berfungsi kalau ada sinyal. Ya, jadi ketika antum berada di gunung atau di tengah laut atau di atas udara atau di pulau, tidak ada GPS, tidak ada BTS. Ya, BTS ini bukan grup band ya. BTS ini pemancar sinyal yang berupa menara-menara gitu ya, yang antum melihat banyak terdapat di darat itu ya, pemancar sinyal. Nah, di laut tidak ada pemancar sinyal. Di gunung jarang sekali pemancar sinyal. Di pulau juga kalau pulau-pulaunya bukan pulau yang ramai tidak ada pemancar sinyal, apalagi di langit ya, di atas udara gitu ya. Nah, kita harus bisa membaca arah mata angin. Kenapa arah mata angin ini tetap berfungsi? Karena arah mata angin ini berfungsi dengan magnet bumi gitu ya. Magnet bumi dimanapun kita berada, magnet bumi pasti tetap berfungsi gitu ya. Maka kompas ini tetap akan berfungsi, navigasi tetap akan berfungsi karena mengandalkan magnet bumi gitu ya, bukan mengandalkan sinyal. Ya.
Yang pertama kita menggunakan kompas gitu ya. Nah, bagaimana cara menggunakan kompas yang ada arah mata anginnya? Pertama, antum letakkan kompas yang antum punya di tempat datar ya, antum taruh di mendatar, tempat yang datar. Nah, tunggu sampai jarumnya berhenti, berhenti berputar. Nah, di jarum itu kan ada satu jarum yang ditandai warna merah ya ujungnya ya. Nah, itu biasanya selalu menuju ke utara. Nah, antum taruh tempat yang datar, antum taruh kompasnya, tunggu sampai jarumnya benar-benar berhenti. Nah, kalau dia sudah benar berhenti posisi jarumnya, nah antum sesuaikan keterangan di kompas tadi yang singkatan huruf-hurufnya ada N, S, E atau W-nya disesuaikan. Nah, N-nya itu harus pas berada di jarum yang berwarna merah. Posisi geser, putar kompasnya, diputar, sesuaikan. Nah, posisinya harus tegak lurus di jarum yang berwarna merah. Posisi N-nya atau north-nya atau utaranya. Nah, kalau sudah pas sejajar arahnya, maka antum sudah tahu, oh, ke sana berarti ke utara. Ke sana berarti ke sana berarti selatan di belakang. Ke sana berarti ke timur, ke sana berarti ke barat. Antum sudah tahu nih. Nah, karena kompasnya sudah pas gitu ya, magnet bumi sudah menunjukkan arah yang pas gitu ya, dan kompasnya pun keterangannya sudah antum geser dengan ke arah yang pas. Nah, karena warna merah selalu menunjukkan, jarum berwarna merahnya menunjukkan ke arah utara. Nah, maka dari situ antum sudah tahu arah mata angin, utara, selatan, timur, barat. Nah, sekarang antum buka peta antum. Nah, kalau antum sedang berada di misalkan di Jawa Barat, di gunung, misalkan di Gunung Gede atau Gunung Pangrango, antum kira-kira antum taruh kompas antum di situ, persis di atasnya, posisi di atas antum sedang berada, misalkan peta Jawa Barat, nah khususnya Bogor, Gunung Gede. Nah, antum taruh dengan posisi kompas yang sudah berhenti ya, jarumnya nggak bergerak dan jarumnya sejajar dengan keterangannya, ya utara dengan jarum berwarna merah. Nah, antum lihat ya, antum lihat arah kiblat itu kan posisinya kalau nggak salah ada di barat laut ya, ada di barat laut atau NW ya, northwest ya, barat agak naik sedikit. Nah, antum sudah tahu di situ, oh berarti kiblatnya ke arah sana gitu ya, kiblatnya ke arah sana. Nah, ke arah barat laut, agak miring dari barat itu ya. Nah, kalau dengan itu antum sudah tahu kiblatnya arah ke sana. Nah, seperti itu cara pakainya. Atau ketika antum mau keluar dari dalam hutan tadi, wah gimana nih? Nah, antum lihat petanya, oh pintu keluarnya itu atau jalan utama itu ada di sebelah timur, berarti kita harus menuju ke timur. Nah, antum lihat di peta itu dengan kompas tadi, timurnya kemana? Ke sana. Oh iya, antum jalan ke sana, ke timur misalkan. Nah, seperti itu cara pakai kompas dan peta, sehingga antum dimanapun tetap bisa menuju ke tempat yang antum tuju tanpa tersesat, tidak mengandalkan sinyal ataupun smartphone gitu ya. Smartphone sih oke kalau baterainya cukup dan sinyalnya ada, tapi kalau antum ada di gunung tengah laut, baterainya habis dan tidak ada sinyal, antum harus bisa survive ya dengan mengandalkan magnet bumi, kompas dan peta gitu ya. Lah, bagaimana kalau misalkan kita tidak ada kompas? Saya lupa bawa kompas gitu ya. Bagaimana ini? Nah, selain dengan magnet bumi untuk menentukan arah, kita bisa dengan melihat matahari. Oh, matahari kan silau, bukan melihat ke matahari, maksudnya bayangan matahari. Nah, dulu sebelum ada jam gitu ya, orang menggunakan bayangan matahari ini dengan jam matahari atau menggunakan jam bayangan matahari. Nah, ini juga efektif untuk mengetahui posisi ya. Bahkan di tengah laut itu orang bisa tahu posisinya gitu ya, posisi mereka berada ya, dengan mengandalkan arah bayangan matahari. Nah, caranya seperti apa? Ya. Caranya dengan sebuah tongkat atau kayu yang tegak lurus,
kayu kecil yang agak panjang sedikit yang antum dirikan, tancapkan di bidang datar gitu ya, atau antum pegangin, antum lihat bayangannya gitu ya. Hanya saja kalau menggunakan tongkat ini antum harus menggunakannya dengan cahaya matahari yang cukup ya, artinya tidak bisa digunakan pada saat mendung. Kalau mendung kan tidak ada bayangan matahari ya, jadi harus dengan sinar matahari yang cukup terang. Nah, kita bisa menggunakan tongkat dengan panjang 60 sampai 150 cm ya. Nah, sebesar inilah gitu ya, atau 1,5 meter untuk mengetahui posisi arah mata angin sesuai dengan bayangan matahari. Nah, matahari itu kan terbit dari timur ke barat ya, terbit dari timur tenggelam ke barat. Nah, antum harus tahu ketika antum mengambil bayangan mataharinya kira-kira di jam berapa. Kalau misalkan di sebelum zuhur atau sebelum tengah hari di jam 10, berarti posisi matahari masih ada di timur ya, timur menuju ke barat. Kalau di tengah hari atau zuhur kan persis di atas ya, di atas kita. Nah, sehingga bayangannya tegak lurus. Nah, kalau dia masih sebelum zuhur, sebelum jam 12, berarti masih dari timur ya menyorotnya. Nah, maka arah bayangannya pasti menuju ke barat ya, ke barat. Kebalikannya, kalau misalkan sudah lewat zuhur, sudah lewat jam 12, matahari kan posisi sudah ada ke arah barat ya, maka bayangannya mengarah ke timur. Jadi antum harus tahu kapan antum mengambil bayangannya, jam berapa kira-kira gitu ya. Dikira-kira saja apakah ini kira-kira jam 2-an nih, jam 2 siang. Berarti arah bayangannya ke arah timur. Nah, ketika antum sudah tancapkan tongkat tadi dan antum mengambil kira-kira di jam 2 siang gitu ya, berarti arah bayangannya kan ke timur. Nah, antum tandai itu bayangannya ini timur ya. Berarti kebalikan timur adalah barat. Nah, barat. Nah, timur dan barat atasnya utara, bawahnya selatan. Nah, sudah jadi kan, tinggal dibagikan lingkaran yang 360 derajat itu dibagi 4 ya, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Nah, antum tandai dengan membuat garis di tanah atau membuat garis dengan menggunakan arang atau yang lainnya. Yang jelas antum sudah tahu arah mata anginnya. Ya, antum bisa menentukan arah kiblat, kemudian antum bisa tahu kemana arah yang harus dituju dengan bantuan bayangan matahari. Catatannya tadi, matahari cukup bersinar terang, kemudian antum harus tahu kira-kira antum mengambil bayangannya di jam berapa. Ya, karena tadi matahari pagi sampai jam 12 itu masih posisinya bisa di timur, sehingga bayangannya mengarah ke barat. Kalau sudah lewat jam 12 atau siang hari ke sore, posisi matahari ada di barat, sehingga bayangannya di sebelah timur. Seperti itu ya. Nah, apa sih manfaat dari arah mata angin? Manfaatnya pertama, bisa membantu menentukan arah yang dituju dengan tepat. Gitu ya, dengan kompas atau dengan arah mata angin tadi, dengan bayangan tadi. Kemudian manfaat berikutnya, membantu seseorang agar tidak tersesat di dalam perjalanan. Apalagi kalau misalkan dia mendaki gunung ya, gunungnya lumayan luas dan dia harus keluar dari hutan gitu ya. Kemudian bagi umat Islam dapat menjadi pedoman dalam menentukan arah kiblat untuk melaksanakan ibadah sholat ya, maupun dalam membangun masjid ya. Masjid itu harus dibangun searah dengan arah kiblat, masa bangun masjid tidak searah kiblat, nanti kiblatnya malah arah pintu keluar masjid gitu ya. Nah, kemudian membantu nelayan untuk memilih waktu berlayar dan menentukan lokasi berlayar yang lebih pas. Nah, dia kan ikan itu banyaknya di sebelah sana, misalkan di nelayan itu kan punya peta nih. Nah, ini di sini nih ikan itu banyak, apalagi musim-musim ini ikan itu banyak di sini. Nah, dia harus menuju ke situ kan, ke tempat tadi. Nah, dengan arah mata angin dia bisa menuju ke tempat yang dituju dengan tepat gitu ya. Yaitu manfaat arah mata angin, termasuk juga untuk membantu mendeteksi cuaca. Misalkan mendeteksi cuaca ini ya, misalkan ada informasi
Kalau sekarang Ustadz jarang lihat ya. Kalau dulu sih zaman-zaman Ustadz masih kecil suka ada apa siaran cuaca gitu ya. Di situ kan ada sebuah gambar peta bumi, kemudian ada gambar-gambar yang bergerak, awan-awan yang bergerak gitu ya. Awan yang tebal berarti itu ada awan hujan atau awan badai. Nah itu kan menuju ke arah mana gitu ya. Nah itu bisa membantu mendeteksi cuaca ekstrim ya, misalkan hujan badai atau angin puting beliung mengarah kemana dan sebagainya. Nah seperti itu Soleh Solihah ya. Tadi walaupun saat ini sudah ada teknologi canggih berupa GPS, Global Positioning System, dan smartphone, tapi antum harus tahu bagaimana cara menggunakan memanfaatkan arah mata angin dengan manual agar antum bisa survive dimanapun antum berada ya. Sekian pelajaran geografi kali ini. Terima kasih sudah mengikuti. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.